Agama tadi, saya ulangi lagi, masih didalami. Sudah dilakukan klarifikasi terhadap 3 saksi, 1 pelapor, kemudian 2 saksi, kemudian penyelidik akan berkoordinasi dengan MUI, Kementerian Agama, ahli bahasa, ahli pidana, dan klarifikasi terhadap terlapor. Ini jadwal 14 saksi yang telah dilakukan pendalaman. Ya, belum, nanti akan dijadwalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumindong ternyata lanjut. Ini diutarakan oleh Bapak Kabid, ya, Kabid Humas Polri, yang mengatakan bahwa di media online lengkap di saya. YouTube. Di Yang YouTube, dilaporkan di pasal apa nih, TikTok. Pak? Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Undang-undang IT juga ada, tapi kita masukkan itu. Saya ke sini melaporkan Pendeta Gilbert Lumindong yang telah menghina terhadap umat muslim. Saya keberatan dalam hal tersebut. Penistaan agama yang dilakukan sangat keterlaluan. Apabila dia tidak melakukan permintaan maaf dalam waktu 3 hari berturut-turut di media cetak dan TV, LP tersebut akan lanjut sampai persidangan. Saya akan laporkan sampai tuntas. Barang bukti yang dibawa apa aja, Pak? USB yang saya rekam dan bukti yang ada di media online lengkap di saya. YouTube. Di Yang YouTube, dilaporkan di pasal apa nih, TikTok. Pak? Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Undang-undang IT juga ada, tapi kita masukkan itu. jadi soal Pendeta Gilbert Lumindong, kasusnya ternyata masih lanjut, ya. Disampaikan oleh Kabid Humas Polri, ya, Pak Ade, ya. Ternyata kasusnya masih dilanjutkan. Ada akun TikTok user Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, ya, terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Pendeta Gilbert Lumindong. Hingga kini total yang sudah diperiksa sebanyak 14 orang saksi. Laporan ini berdasarkan laporan dari PITI, ya, Persaudaraan Muslim Tionghoa, kemudian Farhat Abbas, dan juga organisasi yang lain itu. 14 saksi yang sudah dilakukan pendalaman ini, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi kepada wartawan pada tanggal 21 kemarin, tanggal 21 Mei 2024. Ade Ari mengatakan beberapa saksi tersebut antara lain para pelapor hingga security gereja tempat khotbah Gilbert. Pihak kepolisian juga sudah memeriksa saksi ahli mulai dari MUI hingga Kementerian Agama. Pihak pelapor, kemudian saksi yang disebutkan sebagai pelapor, kemudian pihak security gereja, kemudian dari pihak apartemen, kemudian penanggung jawab ibadah di GBI, kemudian dari MUI juga, kemudian dari manajemen GBI, kemudian dari Kementerian Agama tuturnya. Lebih lanjut, Ade Ari menyebut akan segera memeriksa Gilbert untuk klarifikasi terkait pelaporan yang ada. Ini masih dikomunikasikan terus, mohon waktu, katanya. Nanti akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap Pendeta Gilbert, imbuhnya. Sebagai informasi awal, Pendeta Gilbert ini dilaporkan oleh 3 pihak di Polda Metro Jaya terkait kasus serupa. Pertama, laporan dibuat oleh pengacara Farhat Abbas.
Selain itu ada juga laporan yang dibuat oleh Ketua Kongres Pemuda Indonesia, Sabto Wibowo Sutanto, dan juga Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Kemudian bagaimana respon Pendeta Gilbert akan hal ini? Pendeta Gilbert Lumendong merespon singkat pelaporan yang ada. Katanya, statement saya, sekali lagi kami menyatakan maaf kepada umat yang terlukai dan tersakiti. Insya Allah kedepannya lebih baik, kata Gilbert saat dihubungi. Ya, ini kasus Pendeta Gilbert ini soal menghina gerakan sholat, ya, melecehkan gerakan sholat, kemudian merendahkan zakat mal yang hanya 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan di gereja yang 10%. Dia melakukan gerakan-gerakan sholat karena sumbangannya hanya 2,5%, maka ibadah yang dilakukan umat muslim itu harus 5 kali sehari, ya, dengan gerakan-gerakan yang susah, bahkan dia mengatakan duduk aja susah. Sementara orang Kristen enak karena bayarnya 10% di gereja, 10% dari hasil penghasilan itu ya, perpuluhan, maka ibadahnya ibadahnya hanya sekali dalam seminggu dan duduk di kursi yang enak. Tidak harus cuci tangan, tidak harus sholat dengan gerakan sholat yang dia tirukan. Bahkan duduknya juga setengah mati katanya. Ya, dari kasus ini semoga kita lebih bijak, terutama soal membahas agama orang lain, ya. Debater, kemudian para apologet, baik Muslim maupun Kristen, hati-hati kalau berbicara, karena saat ini ada undang-undang IT, ada undang-undang soal penistaan agama. Ayo waspada, ayo bijak. Demikian, wassalam.